Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Aswin Lumintang di acara Tribun Bakudapa spesial Sang Pemimpin. Dan untuk perbincangan kita kali ini, saya sudah bersama dengan Danlam Tamal 8 Manado, Bapak Brigjen TNI Marinir Iwayan Ariwijaya SE. Dan sebelum kita berbincang-bincang ya, kita tetap memakai protokol kesehatan. Dan ini jaraknya mungkin ya sudah lebih dari 1 meter ya ini. Jadi kita akan membuka masker supaya lebih enak nanti dilihat juga oleh para tribuners wajah kita dan Pak Jenderal ini. Jadi saya meminta agar supaya para tribuners juga yang di rumah tetap memperhatikan akan protokol kesehatan. Baik, untuk menyingkat waktu saya akan berbincang-bincang dengan Pak Jenderal Iwayan Ariwijaya. Pak Jenderal, mungkin saya dapat informasi tadi bahwa Pak Jenderal di Sulawesi Utara baru kurang lebih 3 bulan ya. Jadi mungkin bisa memperkenalkan diri ya. Bagaimana sih seorang Jenderal Iwayan ini sehingga dalam posisi saat ini menjabat Danlam Tamal 8 Manado. Tentu ada ceritanya, sekaligus ini bagian daripada perkenalan ya kepada para tribuner. Silakan. Terima kasih. Para pemirsa Tribun Manado sekalian, sebelum kita berbincang lebih jauh, mungkin saya akan memperkenalkan diri. Seperti tadi disebut, nama saya Iwayan Ariwijaya, pasti berasal dari Bali. Saya dilahirkan 55 tahun yang lalu, tanggal 27 Juni. Denpasar ya. Kemudian dibesarkan di Jakarta. Dari sanalah masuk TNI Angkatan Laut. Setelah lulus SD, SMP, SMA itu di Jakarta. Kemudian selanjutnya mendaftar TNI Angkatan Laut tahun 1985 dari Jakarta. Kebetulan jatuh pilihan ke Angkatan Laut. Nah, di Angkatan Laut pun karena ada 5 korps dan saya dimasukkan dalam korps, salah satunya itu korps marinir. Marinir ya. Korps marinir ya. Itu salah satu korps yang ada di TNI Angkatan Laut. Kemudian saya juga berdinas lama di Jakarta. Ya. Jadi setelah masuk Akademi TNI Angkatan Laut dan lulus tahun 1988. Dari sana ditempatkan di Jakarta, kemudian pernah juga ditempatkan di Surabaya, di Lampung, di Bandung. Nah, jadi untuk Indonesia bagian Barat sudah pernah, Indonesia di Timur sudah pernah, waktu itu Surabaya masih namanya, nah, sekarang di bagian tengah, Sulawesi Utara. Ya, sampai dengan sekarang. Seluruh Indonesia ya, sudah hampir seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia hampir. Ya mungkin demikian ya perkenalan ya, bagian dari perkenalan ya. Jadi para tribuners, kita sudah mendengar ya, mendengar akan bagaimana seorang Jenderal Iwayan ini dari karirnya dari bawah, kemudian sampai di Kota Manado ini di Sulawesi Utara. Pak Wayan, ini selama berada di Kota Manado, ada tidak kesan-kesan atau bagaimana Bapak melihat akan kultur ya di Sulawesi Utara ini? Ada hal yang menarik atau yang pahit-pahit yang boleh disarankan untuk diubah? Silakan diinformasikan. Ya, jadi sampai dengan saat ini kelihatannya tidak ada yang pahit-pahit, semuanya manis. Semua. Manis semua di Manado ini. Ya, karena semua suku bangsa di Indonesia ini ada di sini, ada di Manado. Kemudian semua makanan pun ada di Manado ini. Dan mirip-mirip sama Bali juga kan makanan di Manado ini. Pedas-pedas enak gitu kan. Kemudian di samping alamnya yang indah, perbukitan, subur juga. Nah, juga dari sisi keamanan juga ini kondusif gitu. Kondusif ya. Sangat kondusif sekali. Kemudian toleransi antar umat beragama juga ini sangat baik sekali sehingga bisa menjadi salah satu percontohan
Di Indonesia, toleransi ya. umat Ya. beragama di Indonesia ini salah satunya di Sulawesi Utara ini. Semuanya ada di sini. Ya. Jadi ini kesan selama 3 bulan belum ada yang pahit ya, yang Belum dilihat ada yang masih pahit, yang enak-enak. semuanya ya, manis-manis ini. Ini di masa pandemi COVID-19, bagaimana TNI ya, TNI Angkatan Laut juga bersama dengan masyarakat untuk katakanlah melawan ya akan COVID-19. Kan Januari itu berarti sampai saat ini kita masih dalam situasi COVID. Ya. Bagaimana dari Angkatan Laut melakukan semacam bantuan ke masyarakat, program-programnya? Ya, jadi memang sesuai perintah Bapak Panglima TNI, perintah Bapak Kasal, TNI Angkatan Laut itu hadir di tengah-tengah masyarakat. Ya. Dalam masa pandemi ini, kita selalu bersama-sama bersinergi dengan TNI maupun Polri yang ada di Sulawesi Utara ini, bersama-sama menegakkan disiplin protokol kesehatan. Ya. Ini mulai dari awal COVID pada tahun 2020 lalu, sampai dengan sekarang kita masih aktif untuk melaksanakan ya. penegakan disiplin protokol kesehatan ini. Jadi kalau mungkin masyarakat lihat ada di depan markas, Lantamal, kemudian di Bitung, kemudian di pelabuhan-pelabuhan, kita selalu melaksanakan operasi penegakan disiplin ya. Kita minta mari masyarakat bersama-sama dengan TNI Polri untuk melaksanakan disiplin kesehatan ini agar COVID ini semakin jauh dari kita. Dari kita ya. Ada anggota personil TNI AL yang sempat terkena COVID? Ya pernah ada, baik TNI Angkatan Laut prajuritnya maupun keluarga, namun sekarang sudah kosong, nol. Ya. Sampai dengan saat ini sudah nol. Dan sekarang ya puji syukur kita juga baik keluarga maupun prajurit tidak ada yang kena. Kita selalu mengingatkan kepada para prajurit maupun keluarga untuk menegakkan protokol kesehatan. Di samping itu pun kita laksanakan vaksinasi. Ya, sesuai perintah Bapak Panglima TNI juga, kita sudah laksanakan vaksinasi suntikan pertama maupun suntikan kedua ini sudah sampai 99%. Ya. Tinggal nanti suntikan yang kedua kurang beberapa orang lagi saja. Pak, ini sungguh berbangga ya untuk TNI Angkatan Laut yang di dan Lantamal 8 Manado, karena kemarin waktu ada kunjungan dari Ketua DPR RI Mbak Puan Maharani sempat berkunjung ke Kampung Bahari Nusantara di Talise. Ya. Saya mendapat informasi bahwa Kampung Bahari Nusantara ini merupakan program dari Angkatan Laut ya, dari Kasal, tapi tentu tidak semua akan dikunjungi oleh Ketua DPR RI, sehingga tentu bangga juga ya. Dan bagaimana, mungkin pertanyaan saya, bagaimana membuat Kampung Bahari ini menjadi lebih baik, artinya sehingga masyarakat juga melihat bahwa Kampung Bahari ini memang bukan hanya slogan ya, tapi memang betul-betul ada perbedaannya dengan kampung-kampung yang lain, sehingga menjadi ikon untuk Sulawesi Utara, bahkan bisa juga untuk Indonesia. Bagaimana? Ya. Terima kasih. Jadi kita ketahui bahwa Sulawesi Utara ini kan dikelilingi oleh laut ya. Mulai dari wilayah utaranya, timur, bahkan sampai selatan. Sehingga banyak juga desa-desa nelayan di Sulawesi Utara. Ya. Ada program dari Bapak Kasal, yaitu program Kampung Bahari Nusantara. Yaitu kita TNI Angkatan Laut hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya di desa-desa pesisir, untuk membantu melaksanakan pembinaan dan mensejahterakan kehidupan nelayan di desa-desa pesisir ini. Nah, sudah beberapa yang kita laksanakan. Kemarin baru kita resmikan satu desa. Yaitu di Desa Talise, Kabupaten Minahasa Utara. Namun sebelumnya juga kita di Sangihe, kemudian di Melongwane, di Gorontalo, di Toli-Toli itu juga sudah ada desa-desa binaan kita di desa-desa pesisir yang dilaksanakan oleh tiap-tiap lanal di bawah jajaran Lantamal 8.
Nah, khusus bagi yang berada di Manado ini, kita mempunyai desa binaan di Talise, Minahasa Utara. Nah, baru beberapa waktu yang lalu memang sempat kita resmikan dengan Bapak Bupati Minahasa, dan kemudian minggu lalu itu kebetulan Ibu Ketua DPR RI bersama Forkopimda dengan Bapak Gubernur Sulawesi Utara itu berkunjung ke desa Talise tersebut. Ya. Ini apa sebenarnya di dalam Kampung Bahari Nusantara ini? Apakah masyarakat di sana diberikan pelatihan oleh TNI Angkatan Laut atau diberikan misalnya bantuan perahu atau motor atau apa sehingga bisa lebih baik menjadi pilot project dengan kampung-kampung yang lain? Apa kan ini dikatakan bahwa Kampung Bahari Nusantara. Di bayangan saya bahwa dia Kampung Bahari Nusantara berarti ini pertama sudah dikatakan tadi bahwa ini desa berarti mayoritasnya mungkin adalah nelayan nelayan sehingga memang menjadi binaan dari Angkatan Laut memang sangat pas. Ya. Apa yang diberikan ya bantuan-bantuan yang diberikan? Apakah bantuan penyuluhan atau ada yang lainnya? Silakan, Pak. Ya. Jadi kaitannya dengan nama Kampung Bahari Nusantara ini, di samping sebagian besar masyarakatnya ini mengandalkan laut sebagai mata pencariannya. Nah, di sana kita juga prajurit-prajurit TNI Angkatan Laut ini membantu melaksanakan meningkatkan program-program pemerintah bersama dengan Pemda setempat. Nah, ada 5 klaster utama yang kita fokuskan dalam peningkatan Kampung Bahari ini. Yang pertama, klaster pertahanan, kemudian klaster pariwisata, klaster ekonomi, klaster pendidikan, dan klaster kesehatan. Nah, itu 5 klaster utama itu yang kita fokuskan. Nah, klaster pertahanan juga kita sudah bangun pos di sana, kantor Babin Potmar yang selama ini di desa Talise dan sekitarnya di kepulauan di utara Sulawesi Utara itu tidak ada angkatan laut di sana. Nah, sekarang kita sudah hadir, langsung kita dirikan kantor Babin Potmar dan kita isi setiap harinya ada prajurit kita yang di sana. Sehingga kalau apabila masyarakat ada keluhan masalah khususnya masalah keamanan di laut, ini bisa langsung melaporkan kepada pos kita yang ada di Talise ini. Nah, kemudian contoh lagi peningkatan pendidikan. Kita sudah bantu juga ada beberapa komputer di sana. Beberapa komputer dari bantuan Bank Mandiri juga di sana, memberikan bantuan komputer, kemudian memberikan buku-buku dari Tribun kemarin, Tribun sama Kompas Group itu. Sudah ke anak sekolah yang di sana ya maksudnya, ke anak-anak sekolah yang buat anak-anak sekolah. Jadi kita bangun pos yang multifungsi di sana. Jadi bisa untuk pos Angkatan Laut dan sekaligus rumah pintar di dalamnya. Betul, betul. Kita isi buku, bahkan sampai ratusan itu buku itu kemarin dari Tribun Group, Kompas Group, kemudian komputer ya. Nah, ini yang masalah cuman listrik saja di sana karena listrik itu hanya hidup setiap malam berupa dari berarti genset masih saja. Diesel ya, genset. Ya, masih genset. Hidup itu mulai jam 6 sore sampai jam 12 malam. Sehingga siang itu tidak ada listrik. Nah, keberadaan komputer itu yang diberikan sumbangan itu, kita bawa genset sendiri dari Lantamal, kita punya genset, kita bawa ke pos sana sehingga siang-siang kita di samping listrik tidak ada, kita genset itulah kita aktifkan untuk menghidupkan komputer-komputer itu. Dan sekarang sudah berjalan. Nah, anak-anak kita juga sudah mulai banyak berdatangan untuk membaca-baca buku-buku di sana. Menggairahkan semangat baca ya. Sana, ya. Kemudian klaster ekonomi juga kita sudah bantu masalah di sana itu ada sumber pokok kehidupan di sana, salah satunya pohon kelapa itu. Ada juga ya kelapa. Ada pohon kelapa itu cukup banyak. Gimana mengolah
air kelapa sampai dijadikan gula. Gula ya, Dan luar itu biasa ya. bernilai ekonomi Iya, tinggi, betul. sangat dibutuhkan setiap hari oleh masyarakat Sulut, bahkan iya. seluruh Indonesia itu membutuhkan. Nah, salah satu produknya itu, sehingga kemarin kita berikan penyuluhan sampai dari mulai cara memetik sampai dengan jadi kelapa itu. Jadi menambah keterampilan Menambah masyarakat. keterampilan Iya, masyarakat betul. sana itu. Karena banyak potensi itu, di samping mereka bisa memetik hasilnya, kemudian memasak sampai dengan jadi. Ya. Nomor berapa? Ini tes gula ya? Ini tes gula? Iya, Tes gula, kolesterol, gula dan Oh, kolesterol, gula, dan asam urat ya? Langsung dapat ya? Langsung dapat sekarang ya? Jadi luar biasa ya memang Kampung Bahari ini jadi bukan sekedar gaya-gayaan, tapi kita sudah mendengar tadi ya dari Pak Jenderal bahwa ternyata ada komputer juga, walaupun memang mungkin ini memotivasi dari PLN ya supaya ada penerangan yang 1 kali 24 jam sehingga komputer yang disumbangkan ini tidak mubazir dan bisa lebih optimal lagi digunakan oleh anak-anak kita yang merupakan generasi masa depan bangsa Indonesia. Dan tentu para Tribuners mengucapkan terima kasih kepada TNI Angkatan Laut yang sudah memberikan bantuan ada Kampung Bahari. Ini tentu bukan untuk, tentu TNI tidak akan mampu untuk seluruh kampung, tapi ini memotivasi seluruh stakeholder untuk membantu kampung-kampung yang masih terpencil ya di Sulawesi Utara, kampung-kampung yang membutuhkan akan uluran tangan dari semua instansi atau stakeholder di Sulawesi Utara, sehingga boleh sejahtera atau minimal boleh sama dengan kita yang ada saat ini. Pak Jenderal, saya ingin bertanya setelah ini kampung ini seperti kita ketahui bahwa di Sulawesi Utara ini berbatasan dengan Filipina Selatan, berbatasan dengan daerah Mindanao. Daerah Mindanao ini daerah yang sering-sering kita dengar di televisi atau di ini bahwa ada juga kekacauan, konflik-konflik antara internal ya di dalam negeri Filipina, sehingga memang membutuhkan bagaimana Indonesia atau Sulawesi Utara yang berdekatan memang membutuhkan untuk patroli atau hal-hal yang memperkuat armada. Sekarang tentu bagaimana apa yang sudah dilakukan oleh TNI atau dan Lantamal 8 Manado untuk memperkuat akan perbatasan di Sulawesi Utara ini yang kebetulan berbatasan dengan Mindanao ini. Ya, terima kasih. Memang salah satu tugas Lantamal ini melaksanakan operasi keamanan laut, sesuai wilayahnya, mulai dari perairan Sulut, perairan Gorontalo sampai dengan perairan Toli-Toli, karena di sana ada pangkalan-pangkalan angkatan laut di bawah Lantamal 8. Nah, kegiatan yang sudah dilakukan memang setiap hari kita selalu melaksanakan operasi-operasi keamanan laut menggunakan baik sarana yang ada, kita memiliki kapal angkatan laut. Kemudian kita memiliki beberapa sea raider, ini juga kita operasikan setiap hari, dan sampai ke perbatasan sana kita di cover, di backup oleh Komando Armada 2. Dalam ini ada kegiatan operasinya gugus keamanan laut dan gugus tempur laut. Ini yang melaksanakan operasi-operasi sampai dengan perbatasan dengan menggunakan unsur-unsur yang ada saat ini. Jadi setiap hari selalu kita laksanakan patroli ya di wilayah perbatasan sampai dengan laut-laut di pedalaman. Di perbatasan ini ada berapa personil TNI yang memang sehari-harinya berada di daerah-daerah perbatasan. Kemudian tadi disebutkan ada KAL dan beberapa peralatan perang untuk menjaga kawasan laut. Itu memang stay di Sulawesi Utara, stay di perairan laut Sulut atau gimana? Ya, jadi seperti saya sampaikan tadi, di perbatasan yang paling utara itu ada pangkalan angkatan laut Melongwane. Ya. Di sana itu yang stay setiap hari di sana sampai dengan pos di Miangas.
itu perbatasan, ya. Dengan yang paling utara, Paling utara. dengan Filipina. Nah, di sana juga ada pos kita. Pos kita satu pos dalam konteks satuan tugas pengamanan pulau terluar bersama-sama dengan TNI Angkatan Darat dan kepolisian juga ada di sana. Memang untuk pengamanan pulau terluar ini di bawah kendali Kodam karena ini merupakan bagian wilayah daratan. Nah, untuk perbatasan di laut ini dari TNI Angkatan Laut yang melaksanakan. Nah, kita menggunakan operasi-operasi ini menggunakan KRI tadi yang ada di bawah kendali gugus keamanan laut maupun gugus tempur laut. Nah, untuk KAL ini bawah kendali Lantamal. Kalau KRI berapa banyak yang beroperasi di perbatasan? Ya, jumlahnya tidak tetap setiap hari, tergantung dengan situasi yang ada, karena kan di samping melaksanakan operasi, KRI ini harus melaksanakan perbaikan, bekal ulang. Nah, kita sudah atur sedemikian rupa bahwa tetap di perbatasan ini ada KRI yang selalu hadir di perbatasan. Pak, dulu-dulunya saya mendengar bahwa di tengah laut, di daerah-daerah perbatasan itu marak dengan adanya penyeludupan ya. Penyeludupan. Dan di daerah border crossing area ya, BCA itu sering ada juga terjadi kan di sana di Filipina itu kebanyakan mereka menjual, ada terjadi barter barang-barang antara Indonesia dan Filipina, antara Sulawesi Utara dan Mindanao, dan itu sudah terjadi puluhan tahun. Bagaimana Pak itu? Apakah itu legal dan sudah berjalan seperti biasa, atau ada hal-hal yang butuh dipantau oleh TNI Angkatan Laut? Ya, memang sampai dengan saat ini kita selalu memantau di perbatasan itu. Ada memang beberapa kadang-kadang penyelundupan, namanya penyelundupan berarti kan ilegal ya. Penyelundupan yang itu memang sudah dilarang oleh pemerintah ya, Forkopimda. Kemudian ada juga sembako ya, konsumsi untuk sekitar masyarakat perbatasan itulah, padahal ya memang kecil-kecilan tapi tetap itu merupakan suatu larangan ya, kita tidak izinkan ya. Setiap ada itu ya kita tangkap ya. Tapi ada juga kan yang memang legal kan, yang memang diperbolehkan atau gimana? Yang ada yang diperbolehkan sudah ada melalui suratnya Pak Bupati, itu akan membuka jalur dari Sangihe kemarin itu ke Filipina. Nah, itu nanti, namun secara detail kita nanti akan dibicarakan sama Bapak Bupati ya. Jadi kemarin kita sudah bicara dengan konsulat Indonesia di Filipina bahwa akan ada membuka jalur langsung untuk membawa penumpang maupun sembako dari Indonesia ke Filipina, khususnya dari Sangihe. Nah, itu nanti yang akan tentunya kan harus mendapat izin dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, kelanjutannya ini masih dalam proses ya. Tribuners, tentu banyak hal yang kita akan gali lagi ya sebagai informasi kepada masyarakat atau kepada para Tribuners, tapi waktu juga lah yang membatasi akan perbincangan kita pada saat ini. Namun sebelum ditutup Pak, ini ada informasi tadi bahwa nanti kalau jalan-jalan ke perbatasan atau patroli tidak mengapa diundang Tribun Nado, sehingga kami dari Tribun Nado juga bisa melihat langsung bagaimana daerah perbatasan dan bisa menyaksikan langsung bagaimana TNI Angkatan Laut itu dalam melakukan patroli atau pengamanan di laut ya, di perbatasan laut. Ini titipan tadi dari Pak Pemret di Tribun Nado ya. Dan sebelum kita menutup, karena ini Euro, ini Pak, ini Pak Komandan, Pak Jenderal, ini lagi Euro atau permainan bola Euro 2020 dilaksanakan 2021, tapi tetap disebut Euro 2020 yang digelar di 12 negara, diadakan di 12 negara. Kurang kalau tidak salah ada 11 stadion, dan tim-tim yang baik itu ada tim yang unggulan biasanya Jerman, kemudian ada Italia, ada Prancis, ada Belanda, dan ada
banyak lagi ya yang Portugal. ini. Nah, Bapak kira-kira mendukung apa Pak? Fansnya yang mana, Pak Jenderal ini? Waduh, fansnya yang mana ya? Ini kayaknya semuanya hampir saya suka itu. Kalau udah permainannya mereka di Euro ini semuanya bagus suka. semua ya. Tapi yang paling saya suka mungkin Jerman ya. Jerman ya. Jadi para fans Jerman ya, para fans Jerman ini sudah ada sokongan dukungan di Sulawesi Utara dari Pak Danlan Tamal sendiri, ya. Saya kira perbincangan ini menarik ya, tapi sekali lagi kita dibatasi dengan waktu dan saya Aswin Lumintang dari Tribun Bakudapa spesial Sang Pemimpin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Brigjen TNI Marinir Iwayan Ariwijaya yang sudah boleh bersama-sama dengan kami di Tribun Bakudapa dan boleh berbincang-bincang menginformasikan banyak hal ya. Tadi kita sudah berbincang-bincang, semoga bermanfaat bagi para Tribuners. Mata lokal menjangkau Indonesia.